Oke, selamat petang. Jumpa lagi di dokumen kita. Oke, salam sejahtera untuk semuanya dan salam sehat juga. Ini kita tunjukkan seperti biasa, kita perlihatkan cahaya dari Proji Mini M01B kondisi malam hari. Ini kondisi malam hari ya, kita tunjukkan seperti ini untuk cahayanya. Biasa untuk pemasangan LHD kita rubah RHD atau sebelah kiri kita tinggikan, ini posisi sebelah kanan ya. Oke, kali ini pemasangannya ada di Mio Garnish ya. Mio Garnish, Mio Sporty itu masih sama saja ya untuk jalur kabelnya. Ini sudah menggunakan LED H6PNP, mungkin dirasa kurang terang. Jadi rencana mau diganti Proji Mini model H4 M01B ya. Untuk prosesnya sendiri akan kita percepat juga seperti biasa karena durasi. Perlu diperhatikan sedikit juga ini untuk kiprok ini masih menggunakan kiprok yang aslinya ya, bukan yang ND untuk full web ya. Oke, ini dia 1 2 3, kita masukkan saja. Posisi langsung kita sambung, sudah jadi, posisi lampu sudah di dalam. Kalau ada pertanyaan apakah mentok kipasnya, kita jawabnya sangat mentok sekali. Ini pun sudah kita akali sedikit dengan memajukan dari Proji H4 M01B nya, itu posisi di dalam kita majukan sekitar 3 mili, tapi tetap masih mentok. Tapi mentok apakah masuk? Kalau ada pertanyaan masuk ya masuk begitu, mentok tapi masuk begitu ya. Kalau ada yang kalau ada yang bilang gak masuk ya bebas sih, setiap orang berpendapat sih ya. Tapi kan ini kita memperlihatkan video dengan real apakah masuk ya, ini masuk, ini buktinya masuk begitu ya. Tapi kalau ada pertanyaan apakah mentok, ya mentok sekali malah begitu, sangat mentok. Jadi harus bisa mengakilinya sedikit begitu ya. Nah, ini posisi pakai kiprok original ya, tapi di DC. Nah, ini cara DC nya nanti di bagian belakang kabelnya kita perlihatkan sedikit cara merubah kabelnya, cukup simpel saja dengan kiprok original. Kalau ditanya nanti akhirnya ngedrop nggak ya, kita jawabnya enggak begitu, ini stabil. Dan yang sudah pun belum pernah ada keluhan sih. Nah, ini posisi ini ya, ini sekalian pasang voltmeter jadi lebih real atau lebih terdeteksi langsung gitu ya. Tidak kalau belum pasang voltmeter ya tidak tahu, tandanya hanya dari starter saja. Nah, ini dijepit dulu, ini motor langsamnya nggak ada. Jadi kalau dilepas dia langsung off, ini langsamnya 0. Jadi pakai jepitan dulu dah. Nah, ini posisi off ya. Nah, ini kita ini nyala senja dulu, nyala senja. Ini kebetulan atasnya minta matalang juga ya, yang merah ini minta diisi matalang, tadi kita isi. Yang bawah pakai warna biru ya, perpaduan biru merah cukup bagus. Oke, ini sekarang kan kita coba untuk menyalakan lampu M01B nya, Proji Mini H4 nya. Ini akan kita coba nyalakan. Nah, ini ya, kita coba nyalakan saja. Nah, menyala ya. Tapi kalau untuk nah, ini silo ya, kalau kita kamera kena cahaya silo, tapi kalau kita ke atas, di atas garis cut off itu tidak, karena emang sistemnya anti silo di lawan arah karena mempunyai sistem cut off gitu ya. Untuk lampu jauhnya sendiri, nah ini kalau untuk di motor ini kan biasanya itu ambiar gitu ya, secara umum ambiar atau buyar, seperti beat itu buyar. Yang agak bagus kemarin itu seperti MX New itu rada bagus hasilnya karena beda reflektor beda hasil, karena lampu ini memang desainnya H4 begitu ya, dipasang di reflektor H6. Untuk yang motor sport ini lampu jauhnya apakah ambiar? Wah, ambiar, kita jauhnya ambiar, ambiarnya pakai banget. Masih mending di reflektor di reflektor beat kayak gitu masih mending, malah ini lebih ambiar banget.
karena faktor dari apa namanya, karakter reflektor itu sendiri ya. Tapi yang paling penting dipanjurkan emang lampu dekat ya. Nah ini kita lihat di voltmeter juga nyala, stabil begitu. Dan ini ada daya makar juga yang ini enggak tahu 20 watt atau 30, lupa lagi. Jadi masih bisa lah kalau dipakai. Nah ini kalau dipakai jalan dia masih bisa kok. Nah ini kita coba tambah gas sedikit. Nah masih bisa ya, selama dia masih bisa di atas 13 itu masih bisa masuk kategori normal begitu ya. Kalau jalan pastikan gasnya agak gede ya dibanding langsam begitu, atau posisi motor terdiam. Jadi kalau apakah nanti akhirnya slow ya, tidak ngedrop, masih bisa stabil. Oke, akhirnya udah jadi juga. Oke, berikut ini akan kita tunjukkan gimana cara nyambung kabelnya. Kan ini kan emang harus DC atau wajib DC begitu untuk harus, sedangkan motor ini itu harusnya AC untuk harus lampu aslinya begitu ya. Nah berikut ini akan kita tunjukkan. Pertama-tama dibuka bodi bawah jok ya, yang tengah kita buka. Sebentar, nanti kita buka bodinya. Ayo kita sambung dah. Nah ini dibuka bodi bawah, dibuka sama samping kanan ya. Nah ininya dibuka sama samping kanan ya, dibuka ya. Nanti terlihat ada soket di sini, ada soket-soket nih. Nah ini ya ada soket-soket, silahkan diperhatikan. Sebenarnya cukup mudah dan simple sih sebenarnya untuk semi DC ya. Tapi kalau bertanya apakah bagus mana dengan full wave ya, ya bagus full wave gitu ya. Nah ini di sini ada 3 kabel soket, 3 pin atau 3 sekun. Nah ini ada kabel kuning garisnya merah. Ini kita ambil satu saja yang menuju arah kiprok. Untuk yang sambungannya itu menuju arah mesin itu biarkan saja. Nah ini untuk yang menuju arah kiprok ini kita kasih sambungan kabel saja sedikit, mungkin sekitar 20 cm atau 30 cm, kurang lebih segitulah, pendek, nggak begitu panjang. Nah ini kita sambung dulu. Kemudian disambung seperti ini dengan kuat lah ya. Ya kalau kita belikan seperti itu harusnya kuat ya. Lalu jangan lupa untuk disolasi atau solasi langsung, solasi bakar boleh, bebas. Yang penting tertutup rapat dan tidak bocor begitu ya. Nah kalau pakai solasi seperti ini silahkan agak berulang kali saja. Sekiranya udah rapat, tidak ada kebocoran, ya dirasa cukup ya sudah gitu ya. Jadi cukup gampang sih sebenarnya untuk pemasangan. Yang paling sulit untuk di motor ini itu mengatur kipasnya mentok. Nah itu mentok banget soalnya untuk motor ini. Tapi kalau di lokasi kita seperti ini ya, kita yang mengaturnya atau mengakalinya gitu. Kalau Anda kata pasang sendiri di rumah, yang terpenting ya ini jalur kabel ini ya. Kalau untuk mentok kipas ya agak silahkan dipikirkan juga caranya sih, dimajuin dikit gitu untuk lensanya. Nah ini kabel kita masukkan ke belakang. Ini untuk motor ini berhubung out kontaknya di dalam selongsong yang tertutup, tidak ada soketnya. Ini kita ke belakang, dan kebetulan yang punya motor membolehkan, dan kebetulan juga sudah ada yang sudah ada yang terbuka. Jadi ya kita hanya mengikuti yang sudah ada saja. Nah ini kita ke belakang saja. Kita akan mencari kabel yang berwarna coklat ya, sebagai out kontak untuk motor ini ya, motor Garnis ya, atau Mio Smile begitu. Nah ini kebetulan mungkin sebelumnya sudah pernah dibuka, jadi ini kita hanya mengikuti saja. Ini solasi udah pernah disolasi, kita buka saja. Ini udah ada yang dibuka ada. Karena ini memang tidak ada soket ya untuk out kontak untuk motor ini. Beda dengan motor-motor lain, ada tersedia soket out kontak dekat-dekat kiprok biasanya, tapi untuk motor ini tidak.
Nah ini sudah ada yang tersobek. Sudah dibuka. Nah kita ikutkan ke sini saja. Mampir ke sini saja, udah dibuka kabelnya. Jadi nah ini kita cari kabel warna coklat. Ada putih garis biru, putih garis merah, ada hitam, ada oranye. Kita ikut ke warna coklat. Nah ini coklat out kontak ya. Kebetulan orangnya juga mengizinkan di sini ya oke begitu, lebih cepat lagi ya. Jadi banyak sekali yang di luaran sana belum tahu. Untuk kiprok sendiri itu kan kabelnya memang ada 4 ya, itu tidak boleh, kalau saran dari kita memang tidak boleh dicabut begitu saja ya. Kalau dicabut begitu saja itu biasanya untuk aki sendiri, walaupun aki baru sekalipun biasanya berusia 1 bulan dia udah rusak. Kenapa bisa rusak? Kalau kabel yang dikiprok yang di warna kuning tadi dicabut begitu saja, itu untuk pengisiannya itu jadi over volt, jadi pengisiannya itu tidak terkendali begitu. Nah itu bisa mengakibatkan kerusakan aki dengan cepat. Biasanya 3 minggu 1 bulan kalau bertahan dia masih bisa, habis itu rusak karena over volt, sangat tidak terkendali sekali. Jadi caranya ini kabel kuning yang dari soket tadi ya, bukan ini, juga sebenarnya masih ada sangkut pautnya dengan kiprok juga. Ini masih terkoneksi dengan kiprok ya. Jadi semacam penahan dari pengisian itu yang tadinya AC kita pindah DC. Nah ini modelnya begitu ya. Kecil tapi membantu, aslinya mempengaruhi usia lampu. Tapi ya terserah bebas sih, bahwa udah di saya ada garansi ini. Tapi lewat sebulan ya udah ya, gitu aja. Cuman itu tadi instruksinya ya instruksi benar positif gitu maksudnya. Nggak ketinggalan kan? Yang penting nggak kena muka orang aja cahayanya gitu. Oke, selamat jalan dan mencoba. Ya, waalaikumsalam.